Selamat sore para petani paneli dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Margunawirawan. Untuk pembahasan kali ini masih seputaran tentang tanaman paneli. Nah, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman para petani yang sudah mensupport ataupun mendukung channel Margunawirawan sampai saat ini. Terima kasih atas dukungannya. Semoga video-video yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman para petani dimanapun berada. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah paneli sulit untuk berbuah. Hal apa yang harus diperhatikan dan kenapa paneli itu bisa sulit untuk berbuah. Jadi di sini saya akan share ya untuk teman-teman langkah yang harus diperhatikan dan penyebab paneli itu sulit untuk berbuah. Saksikan terus video ini sampai habis, jangan lupa dukungannya. Oke, kita lanjut ke videonya, let's go. Baik, sebelumnya mohon maaf ya, di sini bukan maksud untuk menggurui ataupun merasa sok pintar ya teman-teman ya. Jadi di sini saya berbagi itu sesuai pengalaman dan praktek di lahan ya teman-teman ya. Nah, itulah maksud saya di sini berbagi untuk teman-teman petani dimanapun berada ya. Nah, sebelumnya penyebab paneli itu sulit untuk berbuah ya. Ini adalah hal penting yang harus diperhatikan ya. Hal penting yang harus kita perhatikan. Apa sih penyebab paneli itu kok sulit untuk berbuah ya? Nah, di sini saya akan membahas. Di hadapan saya ini adalah tanaman paneli yang tidak pernah berbuah ya teman-teman ya. Ini saya bilang tidak pernah berbuah karena awalnya ini juga sisa-sisa dari paneli tahun 2004 ya. Dari tahun 2004 karena sudah sering juga ya disetek dan diambil untuk diperbanyak ya teman-teman ya. Nah, di sini ada ya sisa-sisa panelinya yang masih merambat ya seperti ini ya, masih merambat seperti ini. Dan ini kenapa selama bertahun-tahun paneli ini tidak pernah berbuah. Nah, hal yang perlu ya diperhatikan dalam budidaya paneli ya. Yang pertama itu adalah pemilihan bibit ya. Pemilihan bibit itu di video sebelumnya sudah saya bahas. Dan ini bibit juga rajin ya berbuah ya teman-teman ya. Tapi entah kenapa sampai saat ini masih belum berbuah. Nah, ini adalah penyebab utama ya, penyebab utama. Yang pertama, paneli itu memerlukan cahaya 30-40% ya untuk bisa tumbuh dengan baik ya teman-teman ya, tumbuh dengan baik. Nah, kalau yang sulit berbuah itu biasanya disebabkan karena suhu udara juga ya. Karena suhu udara terlalu sejuk ataupun terlalu dingin ya. Terlalu sejuk ataupun terlalu dingin itu juga penyebab untuk paneli sulit berbuah ya. Nah, bagaimana kalau paneli kita berada di daerah sejuk? Itu sebaiknya kita menanam jangan di bawah naungan ya, di bawah naungan itu ataupun tempatnya teduh. Nah, halnya sama seperti ini ya. Ini adalah penanaman di tempat yang teduh ya teman-teman ya. Ini pencahayaan itu masuk cuma 10% ya, 10% dalam satu hari ya, 10%. Sehingga sulur-sulur paneli ini kecil ya, sulur-sulur paneli ini kecil ya, karena ini kurang cahaya juga ya, kurangnya fotosintesis ya. Kemudian penyebab yang kedua, kalau penanaman di tempat yang teduh, suhu udara sejuk ya, suhu udara sejuk ataupun dingin, itu biasanya meskipun kita melakukan stressing buatan ya, dan harus juga memerlukan stressing alam. Ketika saat stressing alam ini tidak terpenuhi ya untuk tanaman paneli agar bisa berbuah. Karena apa? Karena cahaya yang masuk itu sedikit ya, cahaya yang masuk sedikit
sehingga stressing alam itu tidak sempurna ya teman-teman ya, tidak sempurna. Itu juga menjadi penyebab ya. Kemudian sulur paneli ya, sulur paneli yang banyak akar-akar ya, yang banyak akar-akar, jadi sulurnya tidak beraturan seperti ini. Ini juga menyebabkan paneli itu sulit untuk berbuah ya, sulit untuk berbuah seperti ini ya. Ini banyak sulur-sulur yang kecil-kecil dan juga banyaknya akar-akar yang menyentuh tanah ya, yang menyentuh tanah. Nah, kalau penanaman seperti ini itu biasanya harus memerlukan stressing alam yang cukup ya, yang cukup berarti tanpa naungan yang rimbun ya teman-teman ya, itu pasti akan bisa berbuah ya. Kalau seperti ini itu sulit ya untuk berbuahnya. Nah, jadi di sini kita perlu melakukan pengaturan sulur, pemangkasan tajar, dan mengurangi naungan ya, agar tidak rimbun ya teman-teman ya, agar tidak rimbun. Usahakan matahari itu bisa masuk antara 30 sampai 40% ya. Jadi untuk memaksimalkan pembuahan pada tanaman vanili ya. Nah, kenapa di video sebelumnya sudah saya bahas tentang stressing buatan? Itu tujuannya untuk mempercepat pembuahan vanili. Itu pun harus dibarengi dengan stressing alam ya teman-teman ya. Nah, itulah tujuan saya untuk berbagi kepada teman-teman kenapa vanili itu sulit untuk berbuah. Itu adalah hal yang perlu ya diperhatikan. Selain suhu udara, juga bibit ya, juga bibit ataupun pengaturan sulur yang akan menyebabkan vanili itu sulit ya untuk berbuah ya. Ini sudah beberapa tahun tidak pernah berbuah ya teman-teman ya. Ini disebabkan karena terlalu teduh ya, tempat terlalu teduh, itu kurangnya cahaya matahari, sehingga sulur-sulur yang dihasilkan itu kecil, daun pun seperti ini ya. Nah, jadi itulah penyebab utama vanili sulit untuk berbuah ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman para petani vanili dimanapun berada. Jumpa lagi di video berikutnya. Selamat sore.